saudara-saudari semua. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian tengah semester dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Baik, yang pertama yaitu jelaskan sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang membawa misi penyebaran agama. Misionaris terkenal seperti Santo Franciscus Xaverius menyebarkan iman Katolik di wilayah Maluku. Ketika Belanda yang beralih Protestan menguasai Nusantara, penyebaran Katolik terhambat. Meskipun tetap bertahan di wilayah seperti Flores dan Timur. Pada abad ke-19, misi Katolik kembali aktif setelah Belanda memberikan kebebasan beragama dan berbagai tarekat mulai berkarya di Indonesia. Setelah kemerdekaan, gereja Katolik semakin berkembang, dan pada tahun 1961, Vatikan meresmikan hierarki Gereja Katolik Indonesia. Kini, meski sebagai misioneritas, gereja Katolik aktif dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Baik, kita lanjut yang nomor 2, jelaskan masuknya agama Katolik ke Indonesia abad ke-16-17. Masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis yang membawa para misionaris ke wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku. Pada tahun 1546, Santo Franciscus Xaverius datang ke Ambon dan Ternate untuk mengajar serta membaptis penduduk setempat. Penyebaran agama Katolik berkembang pesat di wilayah tersebut. Namun, pada abad ke-17 saat Belanda yang beralih Protestan menguasai wilayah Nusantara, kegiatan misionaris Katolik mulai dibatasi. Meskipun iman Katolik tetap bertahan di beberapa daerah, terutama yang pernah dikuasai Portugis. Yang ketiga, jelaskan misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda awalnya mengalami hambatan karena pemerintah Belanda yang beralih Protestan melarang kegiatan misionaris Katolik. Namun, pada abad ke-19, kebijakan kolonial melunak dan para misionaris Katolik dari berbagai tarekat di Eropa kembali aktif dalam menyebarkan agama, membangun gereja, sekolah, rumah sakit, dan berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat, poin yang A, jelaskan sejarah abad ke-7. Pada abad ke-7, gereja mengalami perkembangan penting di tengah perubahan besar yang terjadi di wilayah Eropa dan sekitarnya. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, gereja Katolik menjadi salah satu institusi yang paling stabil dan berpengaruh di Eropa. Kepausan memperkuat perannya tidak hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pemimpin sosial dan politik, terutama di wilayah Italia dan sekitarnya. Paus Gregorius Agung yang menjabat dari tahun 590 hingga 604 memainkan peran besar dalam memperluas pengaruh gereja, mempromosikan liturgi dan mengorganisasi pengutusan misionaris termasuk ke wilayah Inggris. Pada saat yang sama, agama Islam mulai berkembang pesat setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pada awal abad ke-7. Ekspansi kekhilafan Islam membawa tantangan baru bagi wilayah Kristen di Timur dan Afrika Utara secara bertahap berada di bawah kekuasaan Muslim. Meski demikian, gereja harus terus berkembang di Eropa, membangun jaringan biara dan mendidik para imam serta kaum awam. Gereja juga berperan dalam mempertahankan warisan intelektual klasik dan menjadi pusat kegiatan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Eropa sepanjang abad ini. Kita masuk ke poin yang B, jelaskan sejarah gereja di Nusantara. Sejarah gereja di Nusantara dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang membawa misi Katolik ke wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku. Misionaris seperti Santo Franciscus Xaverius menyebarkan agama Katolik dan membentuk komunitas Kristen awal. Saat Belanda menguasai Nusantara, misi Katolik terhambat karena larangan dari pemerintah kolonial yang berarah Protestan. Namun, iman Katolik tetap bertahan di beberapa daerah seperti Flores dan Timur.
Pada abad ke-19, misi Katolik kembali berkembang dengan kedatangan tarekat-tarekat misionaris dari Eropa. Setelah kemerdekaan Indonesia, Gereja Katolik terus berkembang dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan di tanah air. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.